Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan dalam berpikir, diberi kemudahan dan pemahaman, serta ilmu yang kita peroleh nantinya menjadi berkah. Berdoa mulai. Amin. Kali ini bersama saya Pak Pras, kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Perhatikan gambar ini. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah, peneduh, dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, sekarang bacalah teks bagaimana jagung berkembang biak paragraf ke-1 ini. Bacalah teks paragraf kedua ini. Bacalah teks paragraf ketiga ini. Bacalah teks paragraf keempat dan kelima ini. Setelah kalian membaca paragraf sebelumnya, sekarang sebagai latihan, tentukanlah ide pokok dari masing-masing paragraf dari bacaan tadi di dalam diagram Venn yang kalian buat seperti ini. Hasil jawabannya nanti dikumpulkan di waktu yang ditentukan ya. Sekarang, ayo mengamati. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid, dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Bunga memiliki arti penting bagi sebuah negara. Bahkan, setiap negara memiliki bunga nasionalnya masing-masing. Seperti halnya kita di ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, serta Timor Leste memiliki kekhasan bunga tersendiri. Brunei Darussalam.
Bunga nasional negara ini adalah bunga simpor. Nama latinnya adalah Dilenia subfruticosa, merupakan pohon besar dengan bunga warna kuning. Daunnya juga besar. Bila bunga telah mengembang semua, maka terlihat seperti payung. Lambang bunga ini bisa ditemukan di uang senilai $1 Brunei atau di desain kerajinan tradisional khas Brunei. Kamboja. Bunga rumdul yang memiliki nama latin Mitrella mesni, bunga yang mungil yang berwarna kuning keputihan menyebar bau harum bila mulai petang. Pohon rumdul termasuk tanaman besar yang tingginya mencapai 8-12 meter. Wanita-wanita Khmer merah biasa juga menggunakan bunga yang satu ini. Indonesia, bunga anggrek bulan atau biasa disebut Phalaenopsis amabilis adalah salah satu bunga nasional Indonesia. Dua lainnya adalah bunga melati, Jasminum sambac sebagai bunga bangsa, dan bunga Rafflesia arnoldi sebagai bunga langka. Sedangkan bunga anggrek bulan sebagai bunga pesona biasa berbunga 2-3 kali dalam setahun. Laos, Dor Champa, begitulah nama bunga Kamboja disebut di Laos. Kamboja yang nama latinnya Plumeria, ini adalah bunga nasional Laos, menjadi lambang ketulusan dan kebahagiaan hidup. Biasa digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan untuk upacara selamat datang pada tamu. Filipina memilih bunga melati yang biasa disebut Sampaguita jasmine atau dalam bahasa Latin disebut Arabian jasmine sebagai bunga nasionalnya. Bunga ini berbunga sepanjang tahun. Orang Filipina melambangkan melati sebagai lambang kesucian, kesederhanaan, kemanusiaan sekaligus kekuasaan. Singapura, bunga anggrek vanda yang juga dikenal di Indonesia jadi pilihan Singapura untuk bunga nasionalnya. Yang dipilih adalah Vanda Miss Joaquim, merupakan anggrek hasil silangan. Keunikan anggrek ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Singapura sejak 1981. Vanda Miss Joaquim berkaitan dengan Miss Joaquim melalui sejarahnya. Malaysia, 5 helai bunga membentuk bunga raya atau biasa disebut bunga sepatu di Indonesia. Hibiscus rosa sinensis, inilah bunga nasional negara Malaysia sejak tahun 1960. 5 helai dari bunga raya ini mempresentasikan 5 prinsip kekuatan nasional. Bunga ini biasanya digunakan untuk pengobatan tradisional dan kosmetik. Myanmar, bunga nasional Myanmar adalah bunga paduak yang bahasa latinnya Pterocarpus indicus. Bunga berwarna kuning emas ini biasa berkembang pada bulan April bertepatan dengan Myanmar New Year Festival. Bila seluruh bunga berkembang, pohon paduak seperti dipenuhi warna keemasan. Masyarakat Myanmar melambangkan paduak sebagai simbol kekuatan dan ketahanan. Di Indonesia, bunga ini dikenal dengan pohon angsana sana Jawa. Thailand memiliki bunga Cassia Fistulalina sebagai bunga nasionalnya. Di Thailand disebut Ratchapruk. Bunganya kecil-kecil berwarna kuning. Di Indonesia disebut sebagai pohon tengguli. Warna kuning dianggap orang Thailand sebagai bagian dari Buddhisme dan merupakan warna kejayaan. Ratchapruk biasanya berbunga pada bulan Februari hingga Mei sebagai simbol harmoni dan kesenangan masyarakat Thailand. Vietnam, lotus adalah bunga nasional Vietnam, dalam bahasa latinnya Nymphaea lotus. Dipilih dari 4 bunga dan tanaman yang dianggap sebagai lambang berkah. 3 tanaman yang lain adalah pinus, Pinus mercusi, bambu, Bambusa, dan krisanten. Sebagaimana masyarakat timur, lotus yang dikenal sebagai teratai ini melambangkan kesucian, komitmen, dan optimisme masa depan. ASEAN adalah organisasi yang dibentuk dan beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN pertama kali didirikan oleh perwakilan dari 5 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina. Dari kelima negara tersebut bertambah lagi menjadi 11 negara, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Tujuan terbentuknya organisasi ASEAN yaitu sebagai tempat untuk melakukan kerjasama antar negara Asia Tenggara dalam berbagai hal, memperkuat kesejahteraan negara-negara di Asia Tenggara, saling membantu dalam berbagai bidang, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi.
Demikian belajar kita hari ini. Kita tutup dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.